agen dari antifungal. Itu Ibu. Interaksi apa ya yang dilihat di situ sebenarnya? Interaksi selektif ya. Jenis interaksinya apa? Hmm, mungkin protokoperasi ya Bu. Sebentar, tadi penisilium, tugasnya apa tadi? Menghasilkan penisilin, terus akan bagaimana penisilinnya? Penisilium digunakan untuk apa? Pengobatan untuk apa? Yang lain boleh bantu juga, boleh jawab. Silakan. Antibiotik ya Bu. Menghasilkan antibiotik. Antibiotik artinya akan apa? Akan bagaimana? Membunuh bakteri Bu. Menghambat bakteri. Oke, baik, silahkan. Siapa tadi yang mau jawab? Miladia? Atau siapa ini? Salah Ibu. Salah? Iya, salah, silakan. Ya, yang tadi penisilin itu perannya antagonis ya. Kan dia bakal ada senyawa antibiotik yang bakal menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain yang membahayakan bagi kita. Oke, Niki dan Sela, terima kasih. Ya, jadi contohnya adalah interaksi antagonisme sebetulnya ya, atau amensalisme kemarin kan. Dengan mempelajari amensalisme, bisa diketahui bahwa organisme itu bisa menekan pertumbuhan mikroorganisme yang lain. Nah, sifat ini digunakan untuk apa? Untuk medis, untuk pengobatan. Jadi dicari mikroorganisme yang bisa menghasilkan antibiotik tertentu yang bisa menghambat mikroorganisme patogen. Kan gitu. Ya. Jadi aplikasinya adalah dengan kita tahu tadi ada sifat amensalisme, dimanfaatkanlah apa sih yang dihasilkan, kenapa bisa terjadi amensalisme, itu penelitiannya lebih lanjut seperti itu. Apa yang menyebabkan terjadi amensalisme? Nah, kalau gitu bisa dipakai dong nih buat menekan mikroorganisme patogen. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Niki dan Sela. Bu Yani hanya meluruskan nyambungkan saja. Oke, yang lain-lainnya seperti itu. Jadi aplikasi di agriculture misalnya. Untuk agriculture, untuk pertanian, apa yang bisa dilakukan oleh mikroorganisme? Apakah dia berinteraksi dengan tanamannya atau berinteraksi dengan mikroorganisme lain, kayak tadi mungkin amensalisme, dia menghambat jamur yang patogen yang bisa merusak tanaman, maka dia bisa dimanfaatkan untuk mengatasi patogen. Kalau dia mampu berinteraksi apa protokoperasi atau apa kemarin yang nutrisi sintrofisme misalkan menghasilkan sesuatu, nah itu sesuatu itu bisa digunakan lagi oleh yang lain, maka akan memicu pertumbuhan yang diinginkan. Apakah tanaman, apakah kemudian mikroorganisme untuk pupuk dan sebagainya, gitu ya. Jadi diluaskan di aplikasinya, pemahaman Anda belajar itu tadi, gimana aplikasinya, gimana logikanya, gimana menjelaskannya, itu Bu Yani ingin sampai ke sana. Oke, terima kasih ya Niki dan Sela. Baik, next. Kali ini kita ke environment yang earth gitu ya. Jadi itu gunanya saya memberikan bahan bacaan. Hari ini juga ada bahan bacaan satu tuh yang diberikan. Itu ada kaitannya dengan yang kita bicarakan pada hari ini. Ya. Oke. Jadi mikroorganisme ada di lingkungan baik di tanah, di air, di udara gitu ya. Kemudian apa perannya? Adakah perannya di lokasi-lokasi tersebut, di lingkungan tersebut, di area tersebut? Baik, yang kita pelajari pertama adalah di lingkungan tanah gitu ya. Soil bisa disebut juga soil microorganism gitu ya. Soil environment dan sebagainya. Apa aja sih? Tapi sebelum kita tahu mikroorganisme apa aja ada di situ, maka kita juga tahu tanah itu dibikinnya dari apa sih? Bagaimana tanah itu terbentuk? Kita lihat di sini komposisi, soil composition and formation. Jadi tanah itu dibuat dari apa ya? Kok bisa tiba-tiba ada tanah?
Boleh cari deh. Terbentuknya tanah itu dari mana sih? Ada organic matter, anorganic matter, kemudian bisa jadi tanah gitu. Tanahnya ada yang tanah lempung, ada yang tanah berpasir, dan lain-lain. Ada aktivitas geologi gitu ya. Kemudian aktivitas mikroorganisme dalam pembentukan tanah ada tidak? Ada perannya tidak? Adakah? Ada, kata Niki tadi. Ya, yang lain karena wajahnya nggak kelihatan, jadi begini nggak tahu nih lagi ngapain. Apa sambil makan, apa sambil tiduran, apa sambil WA-an, saya tidak lihat. Oke, nah Sarifah sudah muncul. Tapi bagi teman-teman, Akbar di lab lagi nih. Oke, terima kasih. Tapi kalau yang bermasalah dengan koneksi, membuka kamera malah jadi live gitu, nggak apa-apa, ditutup kameranya. Ya, baik, berarti semua sudah mendengarkan. Oke, ada peran tidak mikroorganisme dalam pembentukan tanah? Ada, Ibu. Ada. Sebagai apa ya? Sebagai dekomposer. Pembentukan tanah itu peran dia dalam ekosistem ya, dalam rantai makanan sebagai dekomposer, benar. Kalau dalam pembentukan tanah itu bisa bergumpal. Ya, silakan Sela. Pelapukan batuannya, Ibu. Untuk melapukkan batuannya, untuk membentuk tekstur tanahnya. Jadi kalau ada organisme, apakah dia masih hidup ataukah dia sudah mati, itu kan senyawa organik, bisa membuat tanah tadi jadi bergumpal-gumpal. Ya, dibandingkan tanah berpasir gitu yang memang organisme juga sulit untuk tumbuh, maka tanah yang subur, ada humusnya, jamurnya tumbuh, hifanya kemana-mana. Kita bicara mikroorganisme secara umum ya. Ada hifanya tuh, lalu dia akan merekatkan partikel-partikel tanah tadi, membuat tanahnya jadi bergumpal. Nah, kalau tanahnya bergumpal itu lebih baik gitu ya dibandingkan tanah yang padat atau yang hilang, karena dengan bergumpal dia akan bisa menahan nutrisi, menahan air, kan begitu. Jadi ada bantuan akar tanaman juga, ada bantuan juga mikroorganisme. Di sini kita lihat bahwa komposisi tanah selain terutama tentu dari bahan anorganik gitu ya, kemudian ada bahan organiknya, nggak terlalu banyak justru, lalu ada air ya karena ada hujan di situ, dan ada udara yang terperangkap, air and water, jadi airnya dulu yang saya sebutkan water tadi ya, udara dan air. Di tanah itu ada udaranya, ada udara yang terperangkap. Tapi kalau tanah liat yang padat itu sedikit. Nah, kalau tanah yang padat, udaranya sedikit, dengan tanah yang berpori-pori, jadi udara bisa terperangkap. Kira-kira mikroorganismenya akan ada bedanya atau tidak? Berbeda, Ibu. Kenapa berbeda? Kalau menurut saya, kalau tanahnya padat, itu kemungkinan yang banyak mikroorganismenya itu yang anaerobik. Kalau misalnya yang berpori-pori kan ada udaranya, jadi lebih banyak yang aerobik. Oke, baik, betul. Jadi di tanah itu udara, air itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan mikroorganisme di dalamnya. Bahkan satu gumpal tanah, katakan segede jempol kaki deh yang agak gede gitu ya, itu kelimpahan dan jenis mikroorganismenya bisa berbeda dari yang di dalam sampai di permukaan. Karena kalau kita bicara mikroorganisme, maka kita bicara mikrohabitat. Habitatnya tuh mikro. Kelihatannya cuma segumpal, tetapi itu sudah ada ada lapisan-lapisan yang berbeda. Yang bagian paling luar aerob, karena kontak dengan udara ya. Kemudian agak ke dalam, oksigennya lebih rendah lagi, sampai ke bagian tengah dari gumpalan tanah itu, oksigennya yang paling rendah. Ya, awalnya mungkin banyak, oksigennya sama-sama banyak awalnya, tetapi ketika ada mikroorganisme, apalagi yang aerob, kemudian dia gunakan oksigen tadi, maka akan berkurang kan?
bagian luar, kalaupun dia berkurang, kena lagi dari luar, maka oksigennya akan terisi lagi. Tapi kalau yang bagian dalam, nah itu tidak terisi, akibatnya bisa terjadi suksesi. Yang tadinya ada mikroorganisme yang aerob cukup banyak, lama-kelamaan ketika kondisi udaranya menurun, yang tumbuh mulai yang mikroaerofilik, tumbuhnya hanya butuh sedikit, sampai akhirnya kemudian yang anaerob. Gitu ya. Jadi dinamis gitu. Nah, kalau tanahnya kemudian dipacul sama Pak Tani, pecah lagi, nanti terbentuk gumpalan yang lain lagi. Maka itu tadi, keberadaan mikroorganisme dalam tanah menjadi sangat dinamis, baik jenis maupun jumlahnya. Oke ya, ini tadi sumber bahan organik dalam tanah bisa dihasilkan atau bisa berasal dari tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme. Oke, ini ya, pembentukan materi organik dalam tanah bisa dari eksudat tanaman, akar-akar tanaman yang mati, kemudian ada hasil dari mikroorganisme. Dia menghasilkan apa? Mikroorganisme tadi menghasilkan enzim tertentu, menghasilkan senyawa antibiotik tertentu, mematikan mikroorganisme yang lain mati jadi sumber senyawa organik dan sebagainya, ada interaksi. Ya, baik. Kemudian hasil penelitian. Dari hasil identifikasi batu-batuan pada umumnya ada biasanya ditemukan adalah lichen, lumut, kemudian alga. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang pionir ya, pionir. Dan kalau lichen, kemarin sudah ya, lichen itu adalah interaksi atau simbiosis antara alga dengan jamur gitu. Itu juga akan berkontribusi terhadap bahan organik yang ada di tanah. Ini bagaimana bakteri maupun jamur maupun mikroorganisme yang lain jika ada bisa tumbuh kalau dia membutuhkan bahan organik gitu ya, maka itu disediakan oleh ini tadi. Ada fototrof. Fototrof itu apa? Organisme fototrof tumbuh lebih awal menyediakan senyawa organik bagi organisme yang lain. Fototrof apa? Izin menjawab. Silakan. Fototrof adalah mikroorganisme yang hidupnya bersumber dari cahaya. Sumber energinya dari cahaya maksudnya. Sebentar ya, sebentar nak. Oke, lanjut, maaf terganggu sebentar. Apa namanya? Melakukan apa tadi, Niki? Cahaya? Menggunakan cahaya terus? Fototrof? Iya, contohnya tumbuhan Bu dan bahan organik. Bahan organiknya apanya? Menggunakan bahan organik atau menghasilkan bahan organik? Iya Bu, yang saya sumber energi dari cahaya Bu. Sumber energi dari cahaya, kemudian apa yang dilakukan? Boleh. Namanya apa prosesnya? Fotosintesis. Fotosintesis. Apa perannya bagi organisme yang lain? Yang lain juga boleh bantu? Mampu menghasilkan oksigen dan glukosa. Mampu menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa itu berarti bahan organik ya. Jadi bahan organik dihasilkan dan itu apa untungnya? Teman-teman yang lain boleh? Kalau ada organisme
fototrof, tumbuh lebih awal, menyediakan bahan organik. Artinya organisme yang lain akan bagaimana? Silakan yang lain. Bu, soalnya ada bahan makanan buat organisme yang lain. Sehingga yang lain akan tumbuh ya? Iya, bisa hidup di tempat tersebut. Baik, organisme yang bisa menggunakan bahan yang dihasilkan oleh fototrof tadi disebut apa ya? Heterotrof, Ibu. Heterotrof. Berarti heterotrof adalah silahkan yang lain. Boleh. Tadi ada fototrof dijelaskan oleh Yulia, Niki, menghasilkan oksigen dan bahan organik. Kata Azizatul, bahan organik digunakan oleh organisme heterotrof. Jadi heterotrof itu sebetulnya apa? Organisme yang silakan Amanda. Dia yang dia membutuhkan senyawa organik dari yang lainnya gitu. Dari yang fototrof. Baik, sekarang Bu Yani ingetin lagi ya. Kembalikan lagi. Fototrof dan heterotrof. Definisinya apa ya? Secara ceritanya tadi sudah benar, cerita Niki sudah benar, cerita Azizatul sudah benar. Bu Yani mau meluruskan kepada definisi secara ilmiah. Fototrof dan heterotrof itu apa ya? Fototrof artinya organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Makanannya memang apa, Yordan? Terus kan membuat makanannya sendiri. Emang makanannya dia apa? Organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Coba. Makanannya apa ya? Ya, Yordan kan tadi menjawab membuat makanannya sendiri. Berarti dia membuat apa? Organisme fototrof itu membuat apa sih memangnya? Apa yang dibuat oleh fototrof? Ayo yang lain, mana nih suaranya? Ali, boleh Ali? Ali Akbar. Organisme. Iya, oke, salah. Menghasilkan apa fototrof itu? Jadi hasilnya itu nanti ada glukosa sama senyawa organik lainnya. Glukosa. Oke. Ya, terus? Kan glukosanya kan juga dipakai buat ATP gitu ya, buat energi. Jadi itulah yang kita makan gitu. Gimana Stella? Coba urutan lagi pelan-pelan. Jadi saya bingung Ibu. Kan fototrof itu menghasilkan glukosa gitu ya? Iya, glukosa. Mati, senyawa organik, baik. Menghasilkannya glukosa atau senyawa organik. Kata Yordan tadi menghasilkan makanannya sendiri. Bagaimana kita menghubungkan menghasilkannya glukosa, tapi kok dikatakan menghasilkan makanan sendiri? Menurut saya itu kan makanan itu kan sebagai sumber energi kita dalam melakukan sel juga kan gitu ya Bu. Nah glukosa ini kan juga nanti diproses lagi buat memperoleh energi tersebut. Jadi menurut saya hubungannya dari ATP itu yang makanan itu. Oke, Sheila sudah ketangkep. Teman-teman yang lain paham yang dijelaskan Sheila? Apa suaranya kurang jelas Ibu. Suaranya putus-putus ya, agak putus-putus ya lah. Bu Yani juga iya, tapi saya bisa menangkap tadi. Yang sudah cukup jelas dari penjelasan Sheila ada? Saya coba menghubungkan dari yang disampaikan Niki tadi, autotrof menggunakan cahaya menghasilkan glukosa atau senyawa organik. Kata Yordan, autotrof adalah membuat makanannya sendiri. Kalau keduanya benar, menghubungkannya bagaimana? Kok kata Yordan membuat makanan sendiri? Kata Yulia menghasilkan glukosa atau senyawa organik. Berarti glukosa sama dengan makanan gitu.
Bagaimana menceritakan bahwa glukosa itu makanan? Gimana nih biologi semester berapa nih? Tanaman melakukan fotosintesis, menghasilkan glukosa atau pati gitu ya, amilum. Nah, kalau dari definisi autotrof, membuat makanannya sendiri nggak salah, autotrofi itu makan. Auto itu sendiri, membuat makanannya sendiri. Jadi dia membuat glukosa itu kenapa dikatakan makanan? Itu yang mau saya hubungkan. Mengapa glukosa yang dihasilkan atau pati yang dihasilkan dikatakan makanannya dia? Apa dia makan glukosa? Apakah dia menggunakan glukosa? Tanaman. Apakah Ibu, tanaman menggunakan glukosa? Ya, Fitri, Ibu, silakan. mungkin kalau menurut saya dia menghasilkan glukosa melalui fotosintesis. Nah, mungkin dia butuh glukosa lagi untuk metabolismenya, Bu. Metabolismenya contohnya? Respirasi, Bu. Respirasi. Tanaman atau tumbuhan melakukan respirasi apa tidak? Iya, melakukan respirasi, Bu. Melakukan respirasi apa fotosintesis? Dua-duanya, Ibu. Dua-duanya. Untuk melakukan respirasi membutuhkan apa? Glukosa, Ibu. Glukosa. Dari mana Dan glukosanya? dari hasil fotosintesis. Artinya dia bisa membuat glukosa yang dibutuhkan untuk proses respirasi tadi ya. Secara umum glukosa tadi dikatakan makanan karena kita juga makan glukosa. Autotrof dari kata trofi. Trofnya tadi makanan. Dia menyediakan kebutuhan energinya sendiri. Ya, jadi melakukan fotosintesis itu menghasilkan energi juga, ada ATP, ada NADPH gitu. Tapi dihasilkan juga adalah karbohidrat. Karbohidrat dipakai lagi sama dia untuk proses respirasi, metabolisme tadi. Ya, terutama respirasi karena respirasi glikolisis step awalnya, ingat dong. Glikolisis pasti pakai glukosa. Jelas sekarang hubungannya? Ya, jadi definisinya bisa beda-beda, kalian harus bisa menghubungkan. Ibu ini belum selesai nih ngomongnya. Ya, apa ceritanya nih ya? Tadi saya 2 itu aja. Jadi kalau buat makanan sendiri, terus gimana maksudnya buat makan sendiri? Emang dia makan apa gitu? Dia makan glukosa dalam tanda petik untuk proses respirasi. Kalau kita respirasi tidak? Manusia dan hewan respirasi atau tidak? Respirasi, butuh glukosa tidak? Butuh. Dari mana glukosanya? Dari makanan, Ibu. Dari membuat sendiri apa tidak? Melakukan fotosintesis atau tidak? Tidak. Kita tidak membuat makanan kita sendiri, tidak menyediakan glukosa kita sendiri. Harus diambil dari luar, dari tanaman gitu. Ya, maka dikatakan tanaman itu produsen, manusia dan hewan itu konsumen. Karena dia membutuhkan bahan untuk respirasi atau untuk menghasilkan energinya. Jelas sampai di sini? Kalau definisi itu yang Anda gunakan, Anda bisa jelaskan. Sekarang ada definisi lain. Fototrof, autotrof, heterotrof, kemotrof. Fototrof dengan autotrof. Kemotrof dengan autotrof dengan heterotrof, fototrof dengan kemotrof. Ingat nggak? Ketemu nggak? Autotrof tadi dengan heterotrof. Ya, baik. Sekarang gini. Tanaman itu autotrof apa fototrof? Tanaman itu organisme autotrof apa organisme fototrof? Dua-duanya, Ibu. Dua-duanya kata Niki. Yang lain? Iya, Bu. Foto autotrof jadinya, Bu. Kata Siska foto autotrof. Ya, dua-duanya kata Niki, dijelaskan oleh Siska. Foto autotrof. Kenapa?
Fototrof itu kenapa? Kenapa tanaman dikatakan fototrof? Tanaman dikatakan fototrof karena dia melakukan fotosintesis dan membutuhkan cahaya, maka disebut fototrof. Dan ketika disebut autotrof karena ia akan mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Seperti itu. Oke. Baik Niki, terima kasih jawabannya. Jawabannya belum apple to apple nih. Belum apple to apple. Nggak apa-apa Niki sambil belajar. Siska mungkin bisa punya jawaban? Jawabannya sudah benar, tapi kita akan pilih yang apple to apple. Iya Bu, mungkin kurang lebih sama kayak Kak Niki. Kalau foto itu berarti kan memanfaatkan cahaya untuk membentuk sumber energinya itu glukosa. Habis itu glukosanya itu kan digunakan untuk sebagai respirasi. Oke. Sekarang dengarkan baik-baik. Baik, ya terima kasih Siska, maaf jadi begini potong. Sekarang semuanya dengarkan baik-baik. Ini pasti waktu mikro ditinggalin, nggak dibaca lagi nih. Fototrof, ya selain tadi yang sudah kita bicarakan tadi dari sisi membuat makanan sendiri, itu menghubungkannya. Tetapi untuk istilah ya, fototrof artinya dia menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Sumber energi. Cahaya ditangkap oleh tanaman atau cyanobacteria, kalau itu mikroorganisme atau bakteri fotosintetik, untuk apa? Sebagai sumber energi. Energi dia. Maksudnya terjadi perubahan bentuk energi dari energi cahaya jadi energi kimia nantinya. Kan begitu dia ngambil energi cahaya akan diubah menjadi ATP kan? ATP itu energi kimia. Maka dikatakan bahwa cahaya itu menjadi sumber energinya dia. Karena dia akan menyimpan energi dalam bentuk ATP dan NADPH tadi. Dari mana dia dapatkan ATP? Dari cahaya. Lewat proses apa? Fotosintesis. Yang mana? Reaksi terang. Gitu. Sumber energinya adalah cahaya. Ya, fototrof itu adalah organisme yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi atau sumber energinya berasal dari cahaya. Sumber energi dia itu cahaya yang digunakan untuk jadi energi kimia dipakai sama dia untuk aktivitas. Oke? Nah, kalau kita apple to apple, fototrof dan autotrof. Kalau fototrof itu sumber energi, kalau autotrof itu sumber apa? Sumber karbon, Bu. Sumber karbon, good Niki. Itu baru kita bicara apple to apple. Fototrof dan autotrof. Sumber energinya cahaya, autotrof sumber karbonnya apa, Niki? Atau yang lain boleh? Senyawa anorganik, Bu. Senyawa anorganik. Ya, jadi tumbuhan atau senyawa melakukan fotosintesis itu sebetulnya organisme fotoautotrof yang menggunakan sumber energi dari cahaya dan sumber karbon anorganik. Dua sumber nih berarti. Sekarang kita konsisten. Kalau manusia, biar gampang deh, manusia sama hewan tadi ya, sumber energinya apa? Sumber energinya apa? Sumber karbonnya apa? Dua, kalau kita mau konsisten. Tumbuhan gampang kelihatan, sumber energi cahaya, sumber karbon anorganik, yaitu CO2. Kalau manusia dibikin dua kayak tadi kita konsisten. Sumber karbon apa, sumber energi apa? Coba. Saya coba izin jawab, Ibu. Iya, silakan Niki. Berarti kalau manusia itu sumber energinya kimia, sumber karbonnya senyawa organik. Oke. Berarti namanya apa? Kalau yang sumber energi kimia berarti apa? Kemotrof. Kemotrof. Kalau sumber karbonnya organik? Heterotrof. Heterotrof. Jadi lengkapnya? Kemoheterotrof. Kemoheterotrof. Catat. Ada definisi yang berbeda sekarang. Tadi waktu Bujani tanya pertama, autotrof. Auto itu membuat makanannya sendiri, menghasilkan
cahaya tadi ya kalau Niki ya. Ternyata sekarang kita tahu autotrof itu sumber karbonnya anorganik. Kalau heterotrof sumber karbonnya organik. Jadi definisi yang lain tadi salah, Bu? Enggak salah. Tapi saya ingin Anda bisa menghubungkan. Yang sumber karbonnya anorganik, dia bisa membuat glukosa dari senyawa anorganik itu, maka dikatakan dia bisa membuat makanannya sendiri. Maka namanya autotrof. Jadi autotrof tadi bisa dilihat dari menggunakan sumber karbonnya anorganik, dia bisa juga dikatakan membuat makanannya sendiri. Kenapa? Karbon anorganiknya disusun sama dia jadi glukosa, dipakai untuk kebutuhannya dalam metabolisme atau respirasi. Sampai di sini jelas. Yang manusia dan hewan heterotrof, tidak dapat membuat makanannya sendiri. Ya gampangnya begitu, kalau yang satu bisa membuat, yang ini tidak bisa membuat. Kenapa dia tidak bisa? Tidak bisa menyusun glukosanya sendiri. Mengapa? Nggak bisa dia menggunakan karbon anorganik. Jadi langsung menggunakan karbon organik. Glukosanya langsung diambil dari sumber yang produsen. Tadi yang menghasilkan, yang autotrof tadi. Jelas ya teman-teman ya? Kemotrof dengan heterotrof. Kemotrof artinya sumber energinya senyawa kimia. Nah, bingung nggak nih? Manusia sumber energinya kimia. Apa sih sumber energi kita itu? Senyawa kimia. Kita makan apa? Makan besi? Benarkah sumber energi kita kimia, senyawa kimia?